Alhamdulillah allazi bi rahmatihi yatarahhamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul lagi di kajian bulanannya yang intinya tentang kajian tentang tauhid. Yang terakhir yang kemarin itu surat apa yang orang yang memilah-milah gitu ya, memilah-milah, memilih apa yang ditetapkan oleh Allah, hanya dipilih yang sesuai dengan syahwat, mungkinnya kalau bahasa Arabnya, dengan syahwatnya, dengan kemauannya. Jadi hakikatnya itu bukan taat. Ya, hakikatnya itu bukan taat kepada Allah. Karena kalau taat itu suka tidak suka, artinya ya, suka tidak suka, kalau Allah sudah menetapkan demikian, ya wajiblah dijalani. Ya misalnya kalau Allah memerintahkan untuk berperang, itu siapa yang suka berperang? Ya siapa yang suka gitu ya, siapa yang suka, siapa yang mau. Karena pada dasarnya orang berpikir tentang kalau berperang itu kalau tidak mati ya minimal luka-luka gitulah. Ya tapi karena ketetapan Allahnya demikian, maka meskipun tidak suka, meskipun berat, katakanlahnya dirasa menjalaninya, nah yang namanya taat itu ya dilakukan. Nah kalau yang memilih-milih itu ya, memilih-milih, Allah menyebutnya mereka itu orang yang beragama Islamnya itu hanya di pinggiran. Ya, sementara Allah memerintahkan yang ini di ayat ini yang auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafah. Ya wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu secara kafah, itu menyeluruh. Artinya dari hal terkecil sampai hal terbesar, kalau itu memang dari Islam, ya wajib diterima. Nah kalau yang memilih-milih demikian, dan di dalam ayatnya itu Allah mengancam mereka itu orang yang celaka dunia dan akhiratnya. Kamu di ayat naon atau ayat teh? Al-Hajj ayat berapa? Ayat 11. Lah, mana tuh Al-Hajj teh? Ayatnya ayat 11. Nah, ini ya benar ini. Wa minan nasi mayya'budullaha ala harfin. Itu demikiannya kalau redaksinya. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Nah, ini di tepi ini kesannya itu di tepi itu di batas berarti ya. Kesannya kalau di tepi itu kalau orang Sunda bilang menyangegang. Satu kaki di dalam, satu kaki di luar. Kalau yang menurutnya menguntungkan dirinya dari Islam itu diterima. Kalau yang menurutnya tidak menguntungkan, tidak sesuai keinginan, di luar berarti. Nah, nyangegang lah sebutnya ya, karena beragama Islamnya itu disebutnya di sini hanya di tepi, hanya di pinggiran. Nah, sementara di surat Al-Baqarah tadinya 208 kalau nggak salah, yang
208 ya, udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh. Nah, ini kan sesuai dengan yang awal gitu kan. Makna tawakal yang hakiki itu, arti tawakal itu berarti kan mewakilkan. Mewakilkan itu artinya kan menyerahkan. Kalau kita mewakilkan itu artinya kan kita menyerahkan. Nah, manusia itu wajib tawakal, menyerahkan total, berarti ya, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Biar Allah yang menentukan, gitulahnya, biar Allah yang menentukan. Jadi manusia itu berarti yang namanya tawakal itu hanya menunggu apa yang dari Allah, karena kita sudah menyerahkan kepada Allah. Dan kalau sudah menyerahkan kepada Allah, jangan protes artinya. Jangan protes, nggak boleh, kita tidak setuju. Kita sudah menyerahkan kepada Allah. Dan yakinnya orang bertawakal artinya orang yang yakin bahwa apa yang Allah tetapkan itu hanya yang baik. Semuanya kebaikan. Meskipun ya banyaknya apa yang Allah tetapkan itu di luar jangkauan kemampuan manusia. Gak aneh kalau manusia kemudian nah hanya gitu, nah hanya kieunya, kalau tidak mau ngerti maneh waktu. Banyak hal yang Allah tetapkan itu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Nah, tapi kan prinsipnya karena manusianya sudah menyerahkan kepada Allah, cek orang Sunda mah rek hideung rek beureum, berinya bawa kita istilah nanti. Rek hideung rek beureum mangga kumaha Allah. Nah, bahkan mungkin yang terberatnya, bahkan ketika Allah memerintahkan untuk berperang yang resikonya kehilangan nyawa, kan berperang dijalani karena itulah ketetapan Allah. Nah, ini di surat Al-Hajj ini ya. Fa in asabahu khairun itma'an nabihi, apabila memperoleh kebaikan dari Islam itu ya, apabila memperoleh kebaikan dari Islam itu maka dia merasa puas, cocok ya mah ya, pas ya, genah ya mah ya, tanu kieu atulah kana itu bungkul tak hayangan teh. Fa in asobatu fitnatun in qalaba ala wajhihi, tapi jika mereka ditimpa suatu cobaan maka dengan secepat kilat dia berbalik, dia meninggalkan Islam. Naon kieu Islam teh geuningan. Khosirod dunya wal akhirah, tah cilaka, celakanya dunia akhirat kalau bersikap demikian terhadap agama Islam. Ini orang Islam berarti kan? Karena kalau orang kafir, orang yang bukan orang Islam, mereka kan tidak sama sekali bersentuhan bahkan gitulah. Kalau mereka kan sudah jelas mereka di luar Islam. Nah, ini yang ya budullah ala harfin itu maknanya demikiannya di sini diterjemahnya demikian nih. Terjemahannya itu menyembah Allah hanya di tepi, ya itu ngegang itu, sebelah kakinya di dalam Islam, sebelah kakinya di luar. Nah, seperti ini sikapnya apabila yang dari Allah, yang dari Islam itu apa namanya ya sesuai keinginan, yang baiknya gitunya, yang dari Islam itu maka dia merasa puas. Baru tah kieu atuh ketika mendapatkan cobaan maka ya udah sukuna geus pan sabelah geus di luar, maka ditinggalkanlah Islam. Nah, Allah menyebutkan khosirod dunya wal akhirah. Ini orang Islam ya, dengan catatan ini kan orang Islamnya. Kalau orang kafir orang kafir kan tidak sebelah kaki di dalam Islam. Kalau orang kafir dua-duanya di luar Islam. Nah, orang Islam yang bersikap seperti ini ya, yang Allah sebutkan mereka itu celaka dunia akhirat, dan itulah kecelakaan yang nyata.
Nah, kemudian yang terakhir ya, yang saya ingat yang kemarinnya masih, karena dengan yang hari ini masih nyambungnya, masih terus nyambung itu masalahnya. Yang terakhir itu kita seringnya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau wa fil akhirati hasanah itu kebaikan di akhirat, surga nggak ada lagi. Nah, kalau kebaikan di dunia apa? Nah, ini manusia di dia sok pabelit pakepuk pakupis. Karena manusia itu seperti di surat Al-Fajr ya, yang fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu ta'ayyu nu fid dunya hasanah, cek jelema mah gitulah. Ketika Allah menguji mereka dengan fa'akramahu, ya dijadikan ya sebagai orang yang terpandang, ya orang yang di mata sesama manusia itu ya seseorang lah itulahnya. Pak akramahu wala amahu, banyak diberi kenikmatan oleh Allah, maka manusia itu berkesimpulan fana amahu fa akramahu wa namahu fayaqulu rabbi akraman, Allah telah memuliakanku. Dan sebaliknya di ayat berikutnya ya fa amma izza mamtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika diuji, dua-duanya ujian ya, karena ayat ini menyebutnya diuji dengan kalau yang pertama tadi diuji dengan menjadi orang yang terpandang, status sosialnya tinggi. Yang sebaliknya diuji dengan kemiskinan, rezekinya sedikit. Manusia akan mengatakan Robbi ahanan, ya Tuhanku telah menghinakan aku. Apa yang seperti itu apa yang disebut kebaikan di dunia itu yang, nah gitulahnya, kalau apa namanya, mempunyai jabatan yang tinggi, kekayaan yang banyak, sebagai orang terpandang, status sosialnya tinggi. Nah, itu kan kesimpulan manusia tadi ya. Nah, padahal rahmat terbesar Allah itu kan surga. Dan orang yang masuk surga artinya orang yang kalau dibilang masuk ke dalam rahmat Allah yang 99 itu adalah orang-orang yang dirahmati juga ketika di dunianya. Kalau ketika di dunianya dilaknat oleh Allah, masa di akhiratnya jadi dirahmati? Kan mustahil. Kalau di dunianya dilaknat, maka di akhirat nanti akan mendapatkan laknat yang lebih besar. Karena kalau dunia kan baru main-main, belum yang sesungguhnya. Laknat Allah ketika di dunia itu belum yang sesungguhnya, itu baru ya 1% lah. Kalau rahmat Allah itu ada 100, rahmat di alam raya sekarang ini di dunia ini kan baru 1, berarti 1% dari 100 rahmat Allah. Yang 99 itu nanti di surga seluruhnya diberikan. Nah, kalau di dunia dilaknat, masa di akhiratnya dirahmati? Nah, jadi kebaikan di dunia yang kita berdoa demikian kan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan minta kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di akhirat kebaikannya apa? Surga, nggak ada yang lain. Nah, kalau kebaikan di akhirat itu surga, kalau di dunia kebaikannya berarti di surga. Nah, yang diberikan hasanah di dunia itu adalah orang yang oleh Allah diberi pisurgaeun berarti. Nah, sementara disebut pisurgaeun artinya yang akan membawa seseorang ke surga itu yang seperti apa? Tak eta hasanah di dunia.
Kalau misalnya yang tadi yang menurut manusianya jabatan tinggi, hartanya banyak, menjadi orang terkenal, orang kafir juga banyak yang demikian. Orang kafir banyaknya yang demikian, tapi apa mereka mendapatkan hasanah di dunia? Allah sudah menyebut lah itunya, orang kafir itu orang yang dilaknat oleh Allah. Orang kafirnya pokoknya mah kafir mau iblis, tak iblis raja nak kafir mah jelas dia dilaknat selama di dunia ini. Sekarang iblis itu hidup di dalam laknat Allah. Dan iblis itu kafir. Nah, semua kafir itu mendapatkan hal yang sama, yaitu dilaknat oleh Allah. Kemudian kalau kita melihat contoh sahabat Bilal miskin, apa dia ini tidak mendapatkan hasanah di dunia? Ya, Bilal itu miskinnya mantan hamba sahaya, di dunianya miskin, tapi dia pastinya mendapatkan hasanah di dunia. Ketika di dunia mendapatkan hasanah, apalagi Bilal ini kan kepastian masuk surganya saja sudah diberitahukan, padahal Bilalnya masih hidup. Kan Rasulullah memberitakan demikiannya kepada Bilal, tadi malam aku mimpi melihat mendengar langkah kaki Bilal di surga. Kebaikan apa coba yang lebih dari itu? Itu aja dunia hasanah itu yang diberi, berartinya yang diberi hasanah, yang diberi kebaikan oleh Allah ketika di dunia itu adalah yang diberi, bukan yang tadi kan, bukan diberi harta yang banyak, diberi jabatan yang tinggi, diberi kemasyhuran, tapi diberi sesuatu yang akan membawanya ke surga. Yang pertama adalah hidayah, berarti ya yang mendapatkan hidayah. Tapi kan ya hidayah itu kan ya bertahap ya, diberi hidayah. Kemudian diberi, ini memang orang-orang pilihan, sihnya orang-orang pilihan. Karena yang diberi hidayah juga orang pilihan. Kemudian juga diberi nu ieu teh anu fasan nu yassiruhu lil yusra, tayu fi dunya hasanah mah. Yaitu yang oleh Allah itu banyak diberi kesempatan beramal solehnya, banyak diberi kesempatan beramal soleh. Ya, dengan catatan bahwa kesempatan beramal soleh itu hanya dari Allah. Kalau manusia mencari sendiri nggak akan bisa. Tapi ini tergantung kepada manusianya sendiri sebetulnya ya. Hanya pada dasarnya demikian ya, Allah memudahkan seseorang menuju surga itu dengan cara memberi kesempatan banyak beramal soleh. Dan ketika mengamalkannya itu oleh Allah dibantu. Sebutnya rezekinya, rezeki besar lah itu bagi manusia kalau oleh Allah itu banyak diberi kesempatan beramal soleh. Itulah ya yang terakhir kemarin itu yang di dunia hasanah. Bukan seperti kesimpulan manusia berdasarkan di surat Al-Fajr tadi ayat 15-16 ya. Diuji, itu ujian sebetulnya kan. Ketika diuji dengan diberi apa akramahu wa na'amahu, ternyata manusia menyimpulkan Allah memuliakanku, padahal hidupnya semakin durhaka. Kalau di surat apa yang kemarin yang demikian itu disebutnya istidroj. Istidroj itu bisa diartikan disiksa secara berangsur. Jadi disiksa gitunya secara berangsur. Nah, ciri orang yang istidroj itu ya yang seperti yang manusia simpulkan.
Di dunianya seolah-olah ya, di dunianya seolah-olah terus dinaikkan oleh Allah, jabatannya makin tinggi, kekayaannya makin banyak, namanya makin terkenal. Tapi seiring dengan hal tersebut malah ketaatannya itu terus menurun, ibadahnya semakin berkurang. Nah itu harus hati-hati, berarti istidroj dan gitu tah. Ciri istidroj gitu tah. Kalau sebutnya kalau keduniaannya terus naik tapi urusan ibadahnya malah menurun, itu istidroj. Nah, itulah yang kemarin yang terakhirnya. Sekarang yang hari ini nih ya. Hari ini nih surat Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Alah, ini berat ya pertanyaan nanti. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal Allah belum melihat. Ya, padahal Allah belum melihat. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian, dan Allah belum melihat orang-orang yang sabar. Ya, atau apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal kalian itu belum bersungguh-sungguh, dan kalian itu belum sabar. Jihad, bahasa Arab namanya jihad dan sabar. Nah, apakah kalian mengira bahwa kalian itu akan masuk surga? Padahal Allah belum melihat kesungguhan kalian. Ya, Allah belum melihat kesabaran kalian. Ini menunjukkan, nih ayat ini menunjukkan bahwa kalau mau masuk surga berarti tunjukkanlah kesungguhan. Ya, tunjukkanlah kesungguhan gitu, bahwa sebutlah kita ini benar ingin ke surga. Nah, cek Allah teh nyepek baik ke surga, mau sebut nanti cek urang surga mau dikoretkeun surga mah pek baik. Ya tapi kan masalahnya nya sok atuh singyaan mun cek urang mah. Ya sok singyaan. Entah ini mungkin di Indonesia wonggol gitu, sesuai dengan kondisi alamnya. Ini mah apa namanya ya, karakternya kan, alam membentuk karakternya. Kalau saya suka membandingkan, gak akan sama lah kita mengambil yang ekstrim, sebutnya perbandingannya ya. Orang yang hidup di gurun dengan orang yang hidup di kutub, mual sarua, mual karakternya. Alam yang membentuk. Gak akan sama orang yang hidup di gurun dengan di kutub. Di gurun memberen di buli girawai dah redang, ngari di kutub. Kan itu akan membentuk karakter pola hidup yang sangat berbeda. Karakter orang Indonesia kumaha nyaral se. Orang Indonesia mah nyaral se, marales dah, ada gampang. Indonesia mah segala aya. Ya tongkat batu tongkat kayu dan batu jadi tanaman teh tak kalem. Entah ini memang membentuk karakter gitunya, jadi apanya effortnya, usahanya kurang. Nah udah asal nyamel udah lah tinggal mati. Jadi ya istilahnya teh jak orang Sunda mah gampang beres samal ka kebon geun, nah ngaredaharna gede. tinggal diberi sama aja. Ya makal sama gitu, antap di percik orang mengecar di kebon. Gede dahar teh suhesen teh. Ini sangat mungkinnya, mungkin karakternya, karakter kan alam membentuk karakter. Jadi
karena serba mudah, jadi ingin mudah juga dalam segala urusan, termasuk untuk hal yang ini, untuk masuk surga hayang nate gampang, inginnya mudah karena karakternya biasa mudah. Ya, padahal masuk surga itu berat. Yang masuk surga itu berat. Masuk surga itu bahasa irama menuntut kedisiplinan yang tinggi. Karena nggak bisa kalau masuk surga itu hanya dengan yang tadinya. Makanya masih nyambung sihnya dengan seperti ayat yang tadi. Beragama Islamnya saja yang ngegang. Mau bisa tuh ke surga gitu. Nah, kan tadi ancamannya apa? Di ayat tadi kan celaka dunia akhirat kalau beragama Islamnya seperti itu. Yang ngegang. Kalau yang menguntungkan, yang mengenakan, yang sesuai keinginan dirinya, baru diterima apa yang dari Islam. Tapi kalau yang tidak sesuai, ya dia kan punya kaki sebelah di luar Islam. Yang dari luar Islam lah yang dianggap menguntungkan. Nggak bisa kan beragama Islam seperti itu, karena tuntutannya udkhulu fisilmi total, berarti ya total, berarti kan ya beragama Islamnya itu total. Nah, kalau ayat ini seolah-olah mempertanyakan, Allah mempertanyakan nih di ayat ini, bener kamu ini ingin ke surga? Ah, gening mana tuh ketinggali cek kalau teh mana aku nih nyal saya hirup lagi. Ulin hayo. Nah, itu ini kan peringatan keras, kalau menurut saya ini peringatan keras. Seolah-olah ini pertanyaan atau sindiran, tamparan keras dari Allah. Apa kamu kira kamu ini bisa masuk surga? Kan seperti itu ayatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu mengira kamu itu akan masuk surga? Sorry ya. Ya padahal walamma ya'lamillahu, padahal Allah belum melihat kalian ini, kesungguhan kalian itu belum terlihat oleh Allah. Mana kesungguhannya kalau memang ingin ke surga? Ini karakter ya orang Indonesia, waduh ampun nih. Kalau saya katakan ingin masuk surga, ada kunci sukses dalam hal apapun, salah satunya adalah disiplin tinggi. Mana ada orang tidak disiplin itu artinya kan sahayuna, sakaburuna, saaya-aya, saridona. Wah, mana mungkin bisa masuk surga kalau seperti itu? Kalau dalam hal ini kan yang disebut sahayuna saya natanya itu dalam beragama Islam natanya. Dalam beragama Islamnya itu saya ya sahayuna saridona beragama natanya. Ya, tidak menunjukkan apa namanya tadinya usaha perjuangan untuk menunjukkan kan benar gitu hayang ke surga tanyaan aslina muncul orang aslina itu hayang ke surga. Nah, inilah yang Allah minta. Ya, kalau saya katakan ini kan sebutannya kan dalam bahasa kita istilahnya ini tamparan keras dari Allah. Apa kamu kira kamu ini akan masuk surga? Ya, hirup kikituan wae. Menigele, sekarang menigele ke dia siapa nih? Didegungkeun ku Allah. Nah, sebetulnya Islam itu mendisiplinkan manusia. Islam itu mendisiplinkan manusia karena ini sangat sulit bagi manusia. Disiplin itu sesuatu yang berat bagi manusia. Bagaimana Allah mendisiplinkan manusia? Yaitu diantaranya ya, melalui sholat 5 waktu. Kalau menurut ya orang yang sukses, dia orang yang sukses. Mungkin ini dari pengalamannya, tapi ini di luar agama.
Ada orang yang sukses yang mungkin menurut pengalamannya, hingga dia ya berbagi pengalaman mungkin namanya ya. Kalau kamu ini diantaranya ya, ini kan pelajaran disiplin berarti. Kalau kamu ingin menjadi orang sukses, dari sini kamu mulainya. Apa namanya? Bereskan tempat tidur. Setiap bangun tidur beresan. Diajar disiplin dari hal yang kecil. Karena kalau bangun tidur tidak dibereskan, emang masalah. Apa kan banyak acak-acakan dong. Tapi pelajarannya mungkin ya dia orang sukses makanya dia berbagi. Kalau kamu ingin sukses maka bereskan tempat tidur setiap kali bangun tidur. Artinya kan jadi rutinitas berarti. Eta no hesete konsisten berarti. Ya konsisten kan bangun tidur selalu beresan, bangun tidur beresan karena kondisi tiap bangun tidur kan tidak sama. Ya kondisi bangun tidur makan kadang-kadang kurang tidur mah jeung tunuh keneh jeung carape. Nah, berarti kan di situ ada paksakeun atuh kalah kumaha gitu teh hese henteu. Tak ibadah tidak karari itu sebetulnya. Ibadah dari Allah mana ada yang berat, sebetulnya nggak ada. Ya, ibadah dari Allah itu tidak ada yang berat, termasuk perang. Dulu para sahabat atau sekarangnya pejuang di Palestina tanya berat nggak bagi mereka perang? Enggak, gembira mereka. Cek orang, wah perang. Ya itulah resikonya, kehilangan nyawa. Mereka hayang justru. Mereka mau karena mereka yakin bahwa kalau gugur di medan perang itu namanya syahid, yang keistimewaannya bisa disebut paling istimewa mereka. Nah itu yang membuat mereka hanya dengan apa namanya kemauan tinggi, dengan disiplin tinggi. Ternyata untuk apa namanya apa namanya karena di Palestina itu kelompok-kelompok perlawanan namanya ya, kelompok perlawanan, kelompok pejuang itulah. Bukan hanya Al-Qassam, ada beberapa, ada 7 kalau nggak salah ya. Dan yang paling terkenal itu Al-Qassam itu sayap militer dari Parpol, sebetulnya Hamasnya Parpol, bukan pejuang perlawanan, punya sayap militer, disebutnya kelompok militernya adalah Al-Qassam. Ternyata orang Palestina juga tidak semuanya anggota Al-Qassam karena ada syarat untuk bisa masuk. Di antara syaratnya eta cigurang teh nu kieu nya syaratan teh. Di antaranya salah satunya adalah sebelum masuk lah, mungkin dihitung sebelum masuknya saja gitu ya. Salat berjamaah subuh 3 bulan berturut-turut. Cing gampang tuh hari eta. Mudah nggak? Sebetulnya kan tidak hendak masuk Al-Qassam pun kan ari nu kitu mah eta disiplin. Artinya kan orang Islam ya. Artinya orang Islam itu kan harus berhitung, harus menghitung. Kalau tidur harus jam berapa, nanti kan subuh harus bangun. Jadi tidur itu harus jam berapa, karena dengan perhitungan kan subuh nanti harus bangun. Mungkin itu kafir jam seberapa we kumaha manehna hudang we. Kalau bagi orang kafir katakanlah yang menuntut mereka bangun subuh apa? Ya nggak ada. Nah kalau orang Islam kan ini Allah apa namanya melatih sebetulnya. Allah melatih disiplin itu dengan sholat 5 waktu. Kan ini jadi disiplin gitu ya. Begitu masuk waktu sholat dulu. Waktu sholat dulu. Nanti irama hidupnya itu jadi jelas.
irama hidupnya itu jadi benar. Karena Allah yang menetapkan. Eta nu salatna kumaha urang, tuh rusak begitu mah irama hidupnya itu jadi tidak jelas. Engke jadi karena segala rupa gitunya iraha we. Kalau salat kan nggak bisa, iraha we emang bisa salat iraha we. Nah, kembali ini nih ke ayatnya nih ya. Apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Iya, pada ayat ini kan untuk semua orang ya. Ya tinggal tanyakanlah kepada diri sendiri, cek orang ke surga moal. Ya menurut perhitungan kita sendiri kan datang ningali batur cek orang mah, jangan melihat orang lain. Kita lihat diri sendiri sampai hari ini, sebutlah. Sampai hari ini, andai umur kita ini sampai hari ini, menurut kita masuk surga nggak? Kan Bu, ini bukan kata saya kan, berarti bukan saya yang mengatakan demikian. Ini ayatnya, apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal Allah belum melihat kesungguhan kalian. Nah, yang disebut kesungguhan menurut Allah yang seperti apa? Itunya yang kesungguhan menurut Allah yang seperti apa? Bukan seperti yang itu di pertemuan yang lalu. Mana terlihat kesungguhannya. Kalau beragama Islamnya itu ngangkang kakinya, sebelah di dalam Islam, sebelah di luar. Itu kan disebutnya dia pilih-pilih. Jadi ketika dia menerima apa yang dari Islam itu karena sesuai dengan keinginannya. Jadi yang diikutinya itu Islam atau keinginannya. Kalau seperti itu kan berarti Islam itulah yang harus mengikuti keinginannya. Kalau sesuai keinginannya baru diterima. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Dia ambil yang dari luar Islam. Begitu teman-teman nunya ngegang teh. Jauh berarti lahnya jauh dari kesungguhan kalau yang demikian. Nah, ini kan boleh disebut juga berarti kan jadi syarat. Ya, jadi syarat dimasuk surga itu adalah ya tunjukkanlah kesungguhan. Ingin masuk surga. Ya, yaitu dengan cara yang lalunya. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya amalkan, bahkan harus bagaimana saya hidup di dunia. Tawakal namanya. Atau tawakal sama dengan Islam. Ini maknanya sama ya, secara harfiah terjemahnya Islam dengan tawakal itu artinya sama. Islam itu berserah diri di sini artinya menyerahkan segala-galanya itu kepada Allah. Tadi sebenarnya rek hidung, rek berem, apapun yang Allah tetapkan saya pasti terima, saya akan menerimanya. Kalau Islam artinya berserah diri, dengan mana demikiannya menyerahkan itu diri ini kepada Allah sepenuhnya. Ya, yang maknanya saya tidak akan melakukan apapun atas kemauan saya sendiri karena saya sudah serahkan segalanya, terserah kepada Allah. Nah, dengan kata lain tawakal itu bahasa Arab lama sinonim lah itu Islam dan tawakal itu. Jadi orang Islam itu harusnya kan tawakal atau siapa eta kene. Saya muslim, berarti tawakal. Ya kalau saya orang Islam berarti tawakal. Idealnya semestinya tidak ada satu amal pun itu idealnya mah. Tidak ada satu amal pun, tidak ada apapun yang kita lakukan itu atas kemauan sendiri. Itu berarti sudah keluar sebetulnya dari mana Islam, dari mana tawakal. Saya hanya akan melakukan apa yang dari Allah. Nah, orang yang demikian kan, yang Allah janjikan masuk surganya tanpa hisab, orang yang tawakal.
Karena apabila melakukan sesuatu yang dari Allah, tanuk itu udah disebut amal soleh. Itu namanya taat. Ketika melakukan sesuatu atas kemauan sendiri, mengikuti kemauan sendiri, kan bukan taat. Karena apa yang dilakukannya itu tidak ada kaitan dengan Allah sebetulnya kan. Yang dilakukannya itu tidak ada kaitan dengan Allah karena itu atas kemauannya sendiri. Tapi pasti beratnya, pasti berat begitu. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kapan manusia itu berdosa? Eta ketika melakukan sesuatu karena kemauan. Eta dosa anak ketika melakukan sesuatu itu karena kemauan sendiri. Berarti dia keluar, dia lepas dari ketaatan. Nah, kemudian yang keduanya yang di ayat ini, yang pertama adalah yang tadinya, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal Allah belum melihat kesungguhan kalian. Dan yang kedua, dan Allah belum melihat kamu itu termasuk orang-orang yang sabar. Sabar teh tawakal teh. Pada hari sabar teh tawakal teh. Makna sabar itu ya mudah gitulahnya, ringkasnya sabar itu agama mendahului yang lain. Itulahnya nih mudah nama agama mendahului yang lain. Ini contoh nyata manu ieu teh ini juga sudahnya dia saya ulang lagi lah, nggak ada salahnya. Waktu anak kandung Rasulullah SAW Ibrahim meninggal, secara naluri alamiahnya manusia, Rasulullah itu manusia, anaknya meninggal pasti sedih. Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ditinggal anaknya? Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ditinggal oleh anaknya? Apa yang dari agama mengalahkan? Jadi landasan mungkinnya yang menjadi dasar, yang menjadi pegangan Rasulullah SAW dalam melakukan sesuatu beramal ketika ditinggal anaknya adalah apa yang dari agama itu yang muncul lebih dulu. Bagi Rasulullah itu bisa jadi demikian. Sedih karena apa namanya, sedih naluri berarti. Menurut agama harus bagaimana itu lebih muncul lebih dulu daripada sedihnya itu Rasulullah. Ya, apa yang menurut agama artinya ya harus bagaimana apabila kejadian seperti itu. Pada diri Rasulullah itu lebih dulu muncul unsur agamanya. Sedihnya saja bisa dikalahkan, padahal sedih mah kan otomatis kan. Ya, sedih mah otomatis apabila ada sesuatu yang menyedihkan, ya sedih pasti. Apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, kan bergembira. Nah, tapi rasa itu dikalahkan oleh agama. Tak sabar manuk itu. Ini misalnya contoh lain ya, Rasulullah SAW itu waktu berdakwah ke Taif kan ternyata perlakuan orang Taif itu ya menolak, mengingkari, bahkan Rasulullah itu sampai dilempar hingga berdarah. Apa sih yang dirasakan oleh Rasulullah?
Ya apa yang dirasakan oleh Rasulullah dengan perlakuan seperti itu? Secara manusiawinya nih, kesal mungkinnya, hanya kesal, marah. Datanglah malaikat memberi penawaran, mau aku angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka. Rasulullah menjawab, oh jangan. Mereka melakukan demikian itu karena mereka belum mengerti. Kalau kamu timpakan gunung itu kepada mereka, kemudian semuanya mati, lalu saya harus menyampaikan Islam kepada siapa? Nah, itu unsur agamanya yang muncul lebih dulu. Maka Rasulullah SAW kan menyabdakan, inna sabro inda sodmatil ula. Sabar itu kemunculannya paling dulu. Ya itu ya yang kalau sedih saya mah kesedihannya muncul lebih dulu, meraung-raung lebih ke kokosehan. Apa itu berdasarkan agama? Bukan. Tapi kemudian dinasehati, dia sadar dan diikuti itu ya, karena menurut agama harus begini, diikuti. Lumayan lah sabar datang terlambat, nah itu mah lumayan kan, akhirnya kan mengikuti agama juga ya, meskipun sebelumnya sempat ngancam diacak-acak aing nah dulu diacak-acak. Ada karena itu kan kadang kalau mengikuti perasaan kan, apa yang dilakukan itu suka disebut di luar nalar. Apa yang dilakukan oleh orang yang seperti itu, orang sering menyebutkan orang hilang akal. Karena rasa yang diikuti jauh dari sabar. Nah ini kan syarat kedua, berarti masuk surga itu satu kesungguhan, berarti yang Allah pertanyakan tadinya. Kemudian yang kedua adalah Allah belum melihat kamu itu orang yang sabar. Apa sih arti sabar? Agama selalu yang didahulukan. Kalau contohnya Rasulullah tadi sedih Rasulullah gitu. Nah bahkan para sahabat pun melihat Rasulullah itu menangis ketika Ibrahim meninggal, menangis, dan sahabat mempertanyakan, kenapa Rasulullah engkau menangis? Bukankah engkau yang paling yakin terhadap takdir? Kurang lebih lah aja kalau bahasa kita, Rasulullah menjawab, nu cerik mah bapak nak jang tidak tuh menya ya bapak budak kena mau tercerik, nu cerik mah bapak nak. Tapi yang lebih dulu nih, bahkan kalau saya yakin ya, antara bagaimana sih seharusnya menurut agama dalam situasi seperti itu, dengan rasa sedih secara alami manusiawi. Pada diri Rasulullah itu lebih dulu muncul agamanya. Nah Rasulullah SAW menyabdakan, dia mengatakan, aku yakin di balik kematianmu ini rahmat. Tata agama nama sedihnya tetap tidak bisa dihilangkan. Makanya Rasulullah menangis, iya, karena unsur manusiawinya tidak hilang pada diri Rasulullah. Tapi apa yang datang dari rasa tadilahnya itu tidak mendahului agama gitu hanya yang ada pada diri Rasulullah. Nah, itu orang yang sabar yang demikian. Nah, maka sabar itu dalam segala situasi. Kan sabar itu dalam segala situasi, artinya dalam situasi apapun agamalah yang harus muncul lebih dulu, dan itu yang harus dijadikan pegangan dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Tadilah hal yang lain mah saya kira kalau dari manusia mungkin dua, akal dan rasa. Tahu ya, dan manusia mah hanya punya dua pegangannya, akal rasa nungguan ilham, iraha atau ilham nunggalin ilham gitu paling bisa cerik ya, nungguan ilham atau paling bisa teh cerik ya, masih gak orok.
Ya, pegangan manusia kan selain agama kan ini kan rasa dan akal. Ini kalau yang belum tahu lah ya, ini saya sedikit saja ya. Ini yang disebut hidayah. Hidayah itu artinya pegangan, pedoman. Ternyata hidayah itu sudah Allah berikan kepada manusia sejak lahir. Begitu lahir sudah diberi pedoman oleh Allah. Begitu bayi itu lahir, bayi melakukan apa? Tak teh hidayah, menangis nate. Itulah pedoman dari Allah bagi bayi yang baru lahir. Namanya hidayatul ilham. Bukan karena rasa, apalagi mikir di mana ya orang kakak lahir bisa mikir itu. Begitu lahir ngahulang kayak saya kudu kumaha ieu nya. Tuh, jerik jerik kayaknya. Artinya bukan rasanya belum ada, akalnya apalagi ilham namanya, tapi itu pegangan bagi manusia. Kemudian muncul berartinya muncullah rasa hawas, bahasa Arabnya rasa naluri, itu kemunculannya lebih dulu daripada pikirannya. Itulah pegangan berikutnya. Kemudian diberi yang lebih baik, yaitu akal. Nah, itu Allah berikan kepada seluruh manusia. Tapi ternyata dengan hidayah ilham sebutnya, ya hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akli, manusia itu belum dan tidak akan bisa menjadi benar. Maka Allah menurunkan hidayatul atau hidayatul ilmi, pegangan pedoman berupa agama atau ilmu. Berpegang kepada agama. Anu terakhir ya tetema limited edition mah hidayatut taufik. Kalau ilmunya, agamanya sudah Allah sebarkan melalui nabi, tapi hidayatut taufik itu langsung dari Allah ke dalam hati manusia tanpa perantara. Dengan catatan jumlahnya terbatas, tidak semua orang dapat hidayatut taufik. Kalau dapat ilmunya, ilmu agamanya, ya memang Allah sebarkan kan melalui nabi, dan sekarang agama Islam itu kan sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, itulah pegangan untuk manusia. Kalau berpegang kepada agama pasti benar. Tapi masalahnya daya hidayatut taufik teh, hidayatut taufik itu adalah bisa beramal, taufik selaras sesuai, bisa beramal sesuai dengan ilmu atau dengan agama yang Allah turunkan. Itu tidak Allah berikan kepada semua orang. Banyak orang yang ilmu agamanya tinggi tapi amalnya belum tentu sesuai. Amalnya belum tentu sesuai. Nah, itu tinggal butuh satu lagi, itu hidayah dari Allah, namanya hidayatul ma'unah wa taufik. Hidayatul ma'unah wa taufik. Nah, kalau sudah mendapatkan hidayah yang ini, barulah bisa beramal sesuai dengan agama yang Allah turunkan. Itu harus diminta, diperjuangkan gitunya, dan kalau sudah didapat jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Yang menyia-nyiakan itu nanti kena istidroj, justru ketaatannya itu malah menurun. Yang menyebabkan menurunnya itu ya tadi hal-hal yang menurut manusia itu dimuliakan oleh Allah. Diberi harta yang banyak, diberi jabatan yang tinggi, jadi orang yang terpandang, status sosial tinggi, penyebabnya orang kena oleh istidraj. Nah, dua berarti tanya syaratnya. Ini dua nih syaratnya. Ya Allah ya seperti ini itu ya, apa namanya?
Ya inilah bahasa Al-Qur'an gitu ya. Inilah gaya bicara gaya bicara Allah gitu ya. Karena Al-Qur'an ini kan ucapan Allah, perkataan Allah. Apa kamu mengira bahwa kamu itu akan masuk surga padahal Allah belum melihat kesungguhan kamu dan belum melihat kamu itu sebagai orang yang sabar. Nah, orang yang sebelumnya tadi ya, orang yang beragama Islamnya itu naon tadi telah bahasana boleh disebut orang pinggiran. Orang pinggiran. Orang pinggiran. Nah, orang yang beragama Islamnya itu ngangkang, orang yang beragama Islamnya itu pilih-pilih, tak gitu pilih-pilih, hanya yang menurutnya sesuai dengan keinginan, hanya bagian yang terasa baik, bagian yang apa namanya ya, bagian yang sesuai keinginan diterima, itu baru diterima, dilakukan. Tapi kalau yang tidak sesuai ditinggalkan. Nah, orang yang seperti ini jauh sebetulnya, jauh dari itu tadi, jauh dari bersungguh-sungguh, jauh dari kesungguhan untuk masuk surga. Nah, sabar juga enggak kan ya, karena kan ketika bahkan ketika dia menerima apa yang dari Islam pun karena kan sesuai dengan keinginan. Jadi kan ini yang dijadikan pegangannya, bukan yang dari Islam. Boleh disebut ya kebetulan saja yang dari Islamnya itu sesuai dengan, berarti kan keinginannya kan yang ya al-hawanya yang diikuti, bukan taat. Ya pantaslah kalau di ayat tadi kan Allah menyebut khosirod dunya wal akhirah, celaka orang yang seperti itu di dunia dan di akhiratnya. Nah, sementara kan doanya yang tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, da kitu disebut hasanah itu lamun geunah cek manehna atuh da lain nu kitu pan hasanah fid dunya ya kan. Jadi makna Rabbana atina fid dunya hasanah teh ya yang hasanah di dunia itu yang mana, yang seperti apa. Kalau menurut orang yang ngegang tadi kan berarti kalau fid dunya hasanah itu apa yang menyenangkan dirinya, apa yang sesuai keinginannya. Malah bisa jadi orang yang demikian itu apabila dia punya keinginan lalu Allah tidak mengabulkan, dia akan menyalahkan Allah. Ya, dia akan menyalahkan Allah. Nah, itu no hasud beapannya ya. Yang hasud itu kan yang seperti itu. Karena orang yang hasud itu secara tidak langsung dia menuduh Allah tidak becus ngurus rezeki wae, itu bener Allah teh hoyo kabatur. Kan seolah-olah demikiannya. Karena hasud itu kan demikiannya. Hasud itu adalah keinginan, dan keinginan, kenikmatan yang ada pada orang lain itu rusak, hancur, hilang. Bahkan kalau hasudnya sudah apa namanya semakin menjadi, hasudnya semakin membesar, malah keinginannya itu orangnya juga celaka. Bukan hanya kenikmatannya saja yang hilang, tapi lebih dari itunya, keinginan orangnya pun celaka. Jadi hayang ngerti goreng gitu, yang menimpa orang lain itu hal-hal yang buruk. Itulah orang yang hasud. Nah, secara tidak langsung kan orang yang hasud itu demikian, dia menuduh Allah itu mengurus urusan rezeki saja nggak benar. Mana bisa, artinya kalau sudah, nah ini kan secara tidak langsung ya demikian. Kalau sudah demikian, mana mungkin orang itu mau taat kepada Allah? Karena Allahnya saja sudah dia katakan demikian.
Ya, Allah saja sudah dikatakan demikian, artinya Allah itu ada kekurangan, ada kesalahan. Kan di antara akibat buruk dari hasut itu adalah akan mengurangi ketaatan. Diakui tidak diakui gitu. Kalau di dalam diri ada hasut, saya erek taat teh. Itu pastinya kalau di dalam diri kita ini ada hasut, susah mau taat kepada Allah bagaimana? Sanajan ditanya pada bola ngaku atuh. Apa kamu menuduh Allah nggak benar? Tuh saya mah nyari ditanya mah. Tapi kan secara tidak langsung itu maknanya demikian. Dan itu akan tadi tanya terus akan menggerus, akan mengurangi ketaatan yang ada. Nah, sementara kan bukti kesungguhan seseorang, ini bukti kesungguhan seseorang. Kalau di dalam ayat ini bukti kesungguhan seseorang, kesungguhan ingin masuk surga itu adalah ditunjukkanlah dengan ketaatan yang tinggi kepada Allah. Ini kesungguhan lah, bukti kesungguhan seseorang itu, kesungguhan ingin masuk surga itu ditunjukkan dengan ketaatan yang tinggi. Ini malah ketaatannya terus menurun, terus berkurang. Di antaranya ya, di antara penyebabnya adalah yaitu yang tadi, manusia yang salah berkesimpulan. Kalau Abdurrahman bin Auf dulu kan dia malah ketakutan ketika Allah takdirkan menjadi orang kaya. Sieun Abdurrahman bin Auf, dia berpikir jangan-jangan gitulah, jangan-jangan kekayaan yang Allah berikan ketika di dunia itu, jangan-jangan inilah balasan dari Allah untuk apa yang dia ketaatannya, amalnya ya. Jadi balasannya itu Allah berikan di dunia, sementara nanti di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Andai dia nagih kepada Allah, mana pahala saya, mana balasan bagi saya? Kalau Allah menjawab seperti itu, kan sudah waktu di dunia udah ngeri gitu kan. Kan sudah di dunia kan aya bet menta deui. Itu kan penyebabnya Abdurrahman bin Auf itu ketakutan sampai dia itu kan berhenti berdagangnya, ingin miskin. Diantepan eta nagitan barang dagangannya kan, kurma teh sabara gudang mah kurma teh baruruk teh. Hulang-hulang mah hirup teh. Karena takut apa yang Allah berikan, yaitu Allah takdirkan menjadi kaya itu, jangan-jangan ini balasan dari Allah, sementara di akhirat nanti nggak dapat apa-apa. Mencik orang hulang-hulang diantep korma buruk baik. Ternyata kan datanglah rombongan dari Yaman butuh korma buruk. Harganya pun jadi berlipat. Beunghar deui hitung-hitung apa. Lah ari geus urat sebutna teh. Ari geus uratna beunghar mah da takdirkeun beunghar mah rek cicing wae kita. Beunghar we. Ya, ada yang kerja keras sayang beunghar, nepi ka teu setara ningali panon poe. Setara ningali panon poe geus teu apal panon poe teh kumaha. Nanti keluar subuh balik beuting atuh. Setara panggih jeung panon poe, anger we hupir. Anger we ripuh hirup teh. Anger we hupir hirup teh. Makanya kan kalau ini kan ieu ilmu sebut Islam, artinya dari Islam. Allah itu ini memberi ilmunya, Allah memberi ilmu. Allah itu mewajibkan manusia itu berikhtiar mencari rezeki. Ya lakukanlah kewajiban. Artinya apabila melaksanakan kewajiban Allah kan diberi pahala. Maka dia lakukan kewajiban dari Allah itu mencari rezeki.
Kan semua orang juga tahu, bahkan orang kafir saja suka mengatakan demikian. Orang kafir nih mengatakan manusia hanya bisa berusaha, Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Kafir wae bisa ngomong gitu dari orang Islam. Mestinya orang Islam itu kan ya berikhtiarlah, berusaha, bekerja, melaksanakan perintah Allah, diberi pahala. Adapun hasilnya, kan wae gede ge atuh. Tetep, tetep, kan wae beunghar ge atuh. Ya artinya tidak tidak apa namanya, tidak akan menyalahkan apa nih udah disebut tawakal, malah definisi tawakal itu seperti itu. Tidak akan apa namanya, tidak akan menyesal sebutannya ya, tidak akan menyesal, tidak akan merasa rugi. Padahal kurang kumaha hanya usaha teh. Nah, seolah demikian lah gitunya. Padahal kurang kumaha usaha teh. Dia mengatakan demikian itu pikirannya kepada Allah. Nah, hari Allah, hari mari hasil kan sakieu geura kumaha ieu teh. Padahal usaha saya kurang apa? Ketika menurutnya, menurut perhitungannya, ya artinya dengan usaha seperti itu kan harusnya hasilnya sesuai dengan usahanya. Dan tidak akan berpikir seperti itu. Orang Islam itu ketika bekerja mencari nafkah itu dia sedang melaksanakan yang Allah perintahkan. Artinya dia sedang beribadah kan kata lainnya. Ketika sedang mencari rezeki itu sedang beribadah. Adapun hasilnya tadi orang kafir wae sadar itu ke hasil mapan bagian Allah. Karena menurut perhitungan manusia, kan manusia tadi, ini perhitungan manusia itu berdasarkan apa sih? Perhitungan manusia nih, apa sih yang menjadi landasannya itu manusia punya perhitungan seperti itu? Oh, ini kan usahanya sudah seperti ini, kurang bagaimana? Paling kan perhitungannya akal lagi, udah cek pikiran mah usaha sekian berarti hasilnya. Nah gitu akalnya tadi rasa dan akal manusia mah kalau dijadikan pegangan mau benar-benar mau jadi jelema mah. Kalau manusia hanya berpegang kepada rasa dan akal nggak akan pernah benar dalam urusan apapun. Sementara Allah itu segala sesuatunya berdasarkan ilmu yang tanpa batas, sehingga Allah tidak pernah salah karena ilmu landasannya. Ya Allah punya rasa nggak? Iya, tapi kan bukan rasa yang dijadikan pegangan oleh Allah. Bener, Allah punya rasa nggak? Contohnya no ieu teh apabila ada seorang hamba yang bertobat, ya, apabila ada seorang hamba yang bertobat, nah ketika melihat, katakanlahnya, ketika melihat seorang hamba yang bertobat, Allah sangat bergembira, melebihi gembiranya seseorang yang kehilangan untanya di tengah gurun, yang sudah putus harapan karena segala-galanya ada di untanya, perbekalannya, airnya dan sebagainya. Terus untana kabur, dia di tengah gurun melihat ke sekelilingnya kan gurun semua. Lalu ketiduran, begitu bangun untanya sudah ada di sampingnya. Orang itu merasa ya gembiranya seperti apa gitu kan. Atau misalnya orang yang misalnya apa namanya naik kapalnya atau naik perahu di air lalu dihantam ombak di tengah lautan, melihat ke sekelilingnya laut semua, dan ngojagir ke belah mana tuh?
Kalau inginnya berenang ke daratan pasti kan. Ya, tapi kan harus ke sebelah mana? Andai lah sekonyong-konyong tiba-tiba datang bantuan, gembiranya seperti apa? Orang yang seperti itu pasti putus harapan dalam pikirannya. Ah, nges paeh ya mah. Saya pasti mati di sini. Ya tinggal tinggal tiral nuan tiral nah merenang di tengah laut mah. Lalu datang bantuan, tak gembiranya seperti apa? Ini perbandingan dari Rasulullahnya. Allah sangat bergembira ketika melihat seorang hambanya yang bertobat melebihi gembiranya orang yang demikian tadi. Artinya Allah punya rasa kan? Nah, kenapa Allah menyiksa manusia? Marah berarti, marah rasa bukan? Nah, tapi bukan rasa yang dijadikan pegangan oleh Allah, ilmu. Maka ketika Allah tadinya menetapkan seseorang berikhtiar berusaha seperti apa, Allah menetapkan hasil ilmu yang Allah gunakan apa namanya pegangannya dalam menetapkan sesuatu hanya menurut manusia. Yang benar perhitungan manusia atau ilmu Allah. Tak tawakal kan kita sudah menyerahkan kepada Allah. Nah, kembali lagi ke sini nih berdua nih berartinya menurut ayat ini yang intinya tunjukkanlah kesungguhan. Ya tunjukkanlah kesungguhan. Bener yang ke surga ada Allah mah ieu nanya kitu ieu tinggalnya sok atuh jawab. Bener yang ke surga? Ya iyalah pasti cek urang teh nya sok atuh mun cek Allah teh sok atuh harina. Tapi kan manusia tidak tahu harus bagaimana saya. Ya kudu kieu tah carana itu Allah sudah menunjukkan. Nih caranya kalau ingin ke surga. Jalannya, caranya katakanlahnya, jalannya, caranya menuju surga sudah Allah tunjukkan. Nah, hanya manusianya kan harus total tadi. Nih caranya. Ketika ditunjukkan caranya, manusianya malah nu tadi tah ngegang teh. Oh nak kieu geuningan jalan teh jeung rinyul jeung itulah seolah-olah mau nggak ih dasar resep beri dikunget dari mana. Dan yang kedua tadi kan sabar kan artinya demikian tadinya dalam situasi apapun karena sabar itu bukan hanya ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Kalau dalam tahzibul akhlak kan dibagi-bagi sabar itunya. Sabar ketika mendapatkan kenikmatan harus bagaimana. Sabar dalam beribadah saja itu harus sabar. Kalau mau kita ibadah kan ibadah harus berdasarkan agama. Sabar itu dalam arti kan sabar harus berdasarkan agama itu dalam beribadahnya. Beribadah harus sabar. Pastilah orang kalau beribadah itu harus berdasarkan agama, artinya apa yang dari Allah. Kita bandingkan dengan orang-orang jahiliyah dulu menyembah Allah dengan cara mereka sendiri. Mereka menyembah Allah tapi dengan cara mereka sendiri yang intinya adalah mereka menyembah kepada Allahnya melalui berhala. Karena berhala ini yang mereka yakini. Berhala inilah yang bisa menyampaikan ibadah mereka kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi bukan dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah. Orang Islam kita kerasukan, gitu kita kemasukan, orang Islam kita kasurupan, kasurupan sebenarnya orang Islam disebutan nanti kasurupan, kerasukan. Kerasukan arwah orang-orang jahiliyah takarar itu ibadah nanti kumaha maranehna we. Ya artinya polanya atau apanya gitu ya. Karena orang yang seperti itu adalah orang-orang jahiliyah.
menyembah kepada Allah tapi dengan cara mereka sendiri. Nah, sementara kan jalan menuju surga itu hanya Allah yang tahu dan Allah sudah menunjukkannya. Manusia itu hanya tinggal menjalaninya. Manusia hanya tinggal menjalaninya apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Ini contoh kecilnya. Ya puguh deui ari salat mah jelas namanya salat malah terlalu nyata gitu, terlalu jelas eta cara ke surga teh gitu diantaranya. Ya laksanakanlah karena salat itu Allah yang menentukan, yang menetapkan. Nah, ternyata kan seluruh orang yang tawakal tadinya, orang yang tawakal itu kan orang yang ideal, saya katakan idealnya saya tidak akan melakukan apapun atas kemauan saya sendiri karena saya sudah menyerahkan kepada Allah. Berarti saya hanya akan melakukan apa yang ditunjukkan oleh Allah. Ini contohnya yang ini seringnya saya contohkan hal-hal kecil. Kalau ada ibu-ibu ya, mau bapak-bapak oke sih. Sok sapu tara. Kan inu kieu mah kesannya kan ibu-ibunya suka nyapu nggak di rumah? Itu nyapunya kemauan sendiri atau mengikuti perintah Allah? Nah, tapi itu nyapunya itu kemauan sendiri atau melaksanakan perintah Allah? Emang ada gitu perintah Allah sasapu? Ada nggak atur lapada moal sapukeun imah teh ieu moal tuluy moal kitu atuh. Nyatu da moal kitu redaksina. Ketika orang kafir nih, orang kafir dia menyapu rumahnya. Apa sih landasan amal? Ya landas pasti ada kan landas amalnya. Apa sih dasarnya mereka menyapu? Nya kerebul atau barala tegerenah nih nincak ge beli asa. Eta landasan kafir memut sasapu teh. Kalau bagi orang Islam an-nazafatu minal iman. Bersih itu bagian dari itu landasanana beda kan? Aisyah sapuna mah gitu-gitu kan nih. Tapi saya itu kan menyapunya itu karena iya saya beriman kepada Allah dan Allah menyebutkan bersih itu bagian dari beda nilainya. Maruman lampu wae ban. Maruman lampu ge ngamalkeun dalil bukan karena lebar listrik mayar mahal bukan. Ya Rasulullah mau merintahkan lah kurang tanya mun bahasa ayeuna menjadi gitu paruman lampu teh dipakai mah tah eta gitulah kurang lebihnya lamun dibahasakeun itu mah Nabi memerintah demikian. Matikan lampu kalau tidak dipakai. Saya mematikan lampu itu karena melaksanakan perintah eta amal soleh, itulah jalan ke surga. Jadi Allah itu sudah menunjukkan jalan ke surga. Tapi manusianya kan yang tidak mau mempelajari. Ada nggak orang Islam yang maruman lampu lantaran sieun mayar mahal? Banyak, dan memang gitu mayoritas landasan teh. Date apa? Berarti kan karena tidak tahu ternyata hal seperti itu diperintah, diajarkan oleh Islam. Dan kalau mengamalkan ajaran Islam itu namanya amal soleh, berpahala. Ya kalau orang Islam mematikan lampu, borang caang, manfaatna caang harurung, pareuman nggak ada pahalanya. Ya nggak ada pahalanya, padahal amal kan sama. Jadi masalahnya apa kalau begitu? Nah, mencik orang mah tuh salah sorangan atau Allah sudah menurunkan ilmunya, kamu tidak mau belajar. Jadi kita apal kan?
Jadi betul apa sebuah teh lain amal soleh nuk itu teh. Kenapa kamu tidak tahu kalau itu amal soleh? Ya karena tidak belajar ya. Nah, ini tadi itu ya nih kembali ke orang Indonesia lah khususnya. Orang Indonesia makan itunya ingin instan. Ingin instan orang Indonesia udah biasa segala gampang itulahnya. Biasa segala gampang ya tadi teh ya gitu hayang dahar. Tuh hese tuh nu hayang dahar-dahar wae mah. Ini ke kebon gitu. Tak biasa gitu modelannya ini nih alamnya nih yang membentuk karakter demikian. Jadi ini masuk surga pun tidak mau bersusah-susah, tidak mau bersusah payah, inginnya masuk ke surga pun dengan cara yang gampang, dengan cara yang instan. Nah, padahal tadi kan di ayat ini kan Allah menuntut apa kamu kira kamu akan masuk surga? Mana kesungguhannya? Kan Allah menuntut demikian ya. Mana kesungguhan kamu kalau kamu itu ingin masuk surga? Gak akan bisanya kalau saya katakan atuh mal bisa ke surga ku amal saaya-aya. Tadilah intinya jadi beragamanya itu saaya-aya sahayuna yang kewe ari kaburu. Wanya ke surga ucara gitu. Ya karena tuntutannya kan antara satu bersungguh-sungguh kan di ayat ini, yang kedua sabar. Justru agama yang harus selalu di depan. Itulah justru agama tuh lain Yamaha nu seru di depan mah agama gitu. Cek nu sabar mah agama yang harus selalu mengalahkan tadinya mengalahkan. Contohnya saya ulang lagi kan, ketika Rasulullah mengalami hal yang tidak mengenakan waktu di Thaif kumaha, tetap berpikir agama Rasulullah nih. Kalau mengikuti perasaan malaikat menawarkan demikian, mau saya timpakan gunung ini, ngajrel kabeh tah sugan, pusing tuh. Ya, merujuk itu murid Nabi itu. Semadar ya sekalian. Nah, kalau mengikuti rasa Nabi akan demikian ya. Ya siapa yang kan merasa tersakiti lah gitunya, merasa tersakiti, merasa marah, mau menyampaikan yang benar malah dilempar sampai berdarah. Kalau mengikuti perasaan pasti demikian. Tapi nah inilah contoh sabar gitu. Agama tetap yang muncul lebih dulu mengalahkan rasa atau akalnya, rasa atau akal. Tak sabar manuk itu. Tapi kan untuk agama muncul lebih dulu. Apa agama gitu apa? Nah itu kan masalahnya. Itu kan masalah. Karena agamanya tidak tahu. Contoh nasi ganubi padahal itu amal sehari-hari. Sasapu, mareman lampu, nuk itu teh aya tina agama teh. Tapi kan nggak tahu. Jadi ketika melakukannya tidak terhitung sebagai amal soleh, rugi. Padahal mengerjakannya tiap hari. Tapi tidak terhitung sebagai amal soleh. Kalau bukan amal soleh, nggak ada pahalanya. Ya kalau bukan amal soleh berarti tidak ada pahalanya. Nah, padahal kesungguhan di sininya yang dituntut kesungguhan itu adalah bersungguh-sungguhlah di dalam beragama. Artinya lakukanlah, kerjakanlah, amalkanlah agama yang secara di ayat yang tadi itu yang dimaksud dengan masuklah ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil, hal yang sepele yang dianggap itu tadilah amal-amal ari bareman lampu amal nasi kumaha. Bareman lampu pecuruk kungkul amal teh. Sakitu tak amal teh. Ih, geus sakitu nya amal teh aya pahalaan. Aya ari ngamalkeun agama mah. Da kitu wungkul ge ngaluarkeun tanaga dibayar ku Allah teh tah ngaluarkeun tanaga sakitu ge ari ngamalkeun agama mah.
Iya kalau melihat amalnya nya, melihat amalnya ai mematikan lampu teh kumaha sih amalna teh? Ya anggaplah curug pira kita mencet eta naon saklar. Kitu wungkul amalna mah. Tapi dia melakukannya itu karena taat kepada Allah, taat anu dibayar ku Allah nama. Kamu mau contoh ya mau geningan dia teh jam atuh rusuhan wae ngali jam teh. Bener dunia terakhir kiamat. Ini contoh yang ini, nah ini bahkan ditunya contoh yang ini kita akan melihat amalannya benar-benar sepele ini amalnya. Itu yang menyingkirkan duri dari jalan. Sok coba mau kalau kita menemukan paku kah, tusuk sate ya, itulahnya apapun lahnya yang membahayakan. Ambil lalu buang ke tempat yang aman. Di dalam hadisnya nih ya, dia melakukannya itu karena beriman. Melakukannya itu karena beriman. Ini karena memang hadisnya menyebutkan ya, Allah menyanjung orang itu dan mengampuni dosanya. Tah dibayar amal kumaha wae disebut nanti. Tidak ada amal yang diabaikan oleh Allah. Asal amal itu gitu kan, asal amal itu dilakukannya karena tahan sebutlah beriman lebih mah. Sasapunya karena beriman, merban lampuna karena beriman. Nah, di hadis nu eta mah jelas tah di antaranya menyebutkan bayaran dari Allahnya adalah Allah menyanjung orang itu dan mengampuni dosanya. Padahal amalna kira-kira gitu di jalan itu ningali duit sakuan teh ya jalan eta mah lain eta tuh. Kalau melihat sesuatu yang bisa membahayakan lainnya paku mungkinnya pecahan kaca, ambil buang ke tempat yang aman. Ini bahkan bisa seperti ini, ada paku gitu ya, lalu kita buang, ya ambil kita buang, itu saja amal itu saja kan sudah dijanjikan dia punya dosa. Nah misalnya seperti ini, setelah kita buang, lewatlah misalnya sebuah kendaraan, ternyata di dalam kendaraan itu ada seorang ibu yang buru-buru karena mau melahirkan. Di dalam kendaraan itunya ada seorang ibu yang buru-buru karena mau melahirkan. Akhirnya sampailah itunya misalnya ke rumah bersalin, lalu melahirkan dengan selamat. Setelah lama kemudian si anak yang lahir itu jadi ulama, tanamikeun paku ke bagian jariahna. Ini yang membuang paku ini ke bagian jariahna karena andainya berandai-andai kalau saja paku itu tidak dibuang, lalu kendaraannya itu kena paku kempes, terhambatlah sampai ke rumah bersalin, bisa jadi melahirkan di jalan kemudian mati. Tapi setelah paku itu dibuang, lancar misalnya kan ya, nggak ada masalah, sampai melahirkan. Si bayi yang lahir ini kemudian menjadi ulama. Taku Allah tidak bejaan tuh baheula teh anu micen paku, namun teu mah dia akan ke bagian jariahnya. Dan oleh sebutnya teh oleh Allah nanti akan dipertemukan dan diberitahu tah ieu di antaranya yang punya andil. Dia punya andil teh micen paku eta teh sampai jadi ulama nih. Ya jadi ulama memang kan berikutnya adalah perjalanan berikutnya, tapi kan ya jangan dikira amalnya membuang paku emangnya tahu wungkul berapa banyak nanti kendaraan yang lewat di sana. Nah andai misalnya kalau salah satu kendaraannya yang seperti itu, di dalamnya seorang ibu yang buru-buru harus melahirkan, akhirnya selamat.
bayinya lahir dengan selamat, kemudian jadi ulama yang menyebarkan ilmu. Numicen paku na mesti gitu acan. Nanti akan dipertemukan oleh Allah tasi ulama dengan numicen paku teh. Kamu jadi ulama itu nih ada jasa orang ini. Dan orang ini mendapatkan jariah pahala. Nah, makanya kan jadinya masuklah artinya beragama Islamlah dengan total tanut, termasuk amal-amal seperti itu. Ini ajaran Islam. Islam mengajarkan demikian. Amalkan, bisa jadi kaitannya nanti panjang dan banyak. Bukan hanya itu saja. Nah, itulahnya ayat ya banyak. Ya ini bagi pertanyaan bagi semua orang ya, silahkan nanti dibaca lagi nya ini surat An-Nisa ayat 125. Allah mempertanyakan, apa kamu kira kamu akan masuk surga? Kan seolah-olah Allah bilang begitu. Enak saja. Emang surga punya siapa? Itulahnya, apa kamu kira kamu akan masuk surga? Enak saja. Emang surga punya siapa? Nah, sementara Allah belum melihat kesungguhan kamu. Surat An-Nisa ayat 125. Ali Imran 1. Oh iya. Oh iya nih, akal An-Nisa 125 manusia ya. Siapa yang lebih baik beragamanya dibandingkan dengan orang yang ya masih ada kaitan sihnya sebetulnya. Siapa orang yang lebih atau orang terbaik lah itu sebetulnya ya. Di dalam beragama itu adalah orang yang total, yaitu tawakal, dia serahkan segala-galanya kepada Allah. Itu ayat 125 itulahnya. Tapi ada beberapa sih ayat yang mananya demikian. Nah, saya kira cukup lahnya nubietah ya kesungguhan dan selalu itulahnya agama agar demal teh eta dengan bakal sudah saya rumuskan sakuran telah saya rumuskan satu Quran 5S teh. Ya memang sudah mencakup semuanya kan eta banyak. Ya ayat inilah ya, sekali lagi ini ya. Ini boleh jadi bukan hanya sindiran sih. Tamparan keras lah mungkin sebutannya dari Allah, di mana orang mengira bisa masuk surga padahal hidup di dunianya itu yaitu tadilah banyak berleha-leha, banyak santainya, tidak sama sekali tidak menunjukkan kesungguhan. Dan satu lagi kan harus sabar, yaitu orang yang selalu mendahulukan agama. Dengan contoh yang tadi saya kira sudah jelasnya, karena pada Nabi juga manusia, Nabi juga punya rasa, Nabi juga punya akal, tapi kan selalu apa yang dari agama itu yang menjadi pegangan Nabi. Taetalah itu yang disebut sabar yang seperti itu. Ya, di ayat ini Allah dua dia menyebut yang mujahadah, bahasa Arab namanya mujahadah, kesungguhan dan bersabar. Ya barulah ya memang ayat ini kan bukan untuk dijawab, udah disebut lagi nukite apa namanya istifham inkari, bahasa Arab nama pertanyaan yang maksudnya menggugah, bukan untuk dijawab. Nggak jawab bodoh. Istifham inkari mau justru nggak jawab bodoh berarti. Apa kamu kira bisa masuk surga? Bisa. Cek Allah teh aing lain keur dijawab, mikir mana teh. Cobalah menunanya na preman. Ingin menunjukkan kepremanannya gitu kan, dia mengatakan sabar orang nih bunuhku saya di dia,
7 maneh nu kadalapan berarti lain maksudna ge lain nanyakeun tuluy dijawab. Maksudnya kan menunjukkan itu kan. Nah, itu gitu tah. Ini istifham inkari namanya. Justru untuk yang tadi menggugah, menyadarkan. Ya kan menggugah, menyadarkan orang maka kadang-kadang harus ditampar kan. Lain ditampar unggul kan dihihidan sebenarnya. Dihihidan da sakalimat teu karasakeun. Ya artinya harus terus mengulang, harus terus berulang. Disadarkan lagi. Geus dihidan kakara tiis geus sok. Geus dihidan kakara tiis. Mah otak teh geus tiis. Lain sadar dengan keburu pae.